cek bicek sanak jigon tetanggo. Nah, muncul lagi cek Ridwan Ipai di acara podcast Bahasa Palembang. Acara ini macam-macam yang kami undang wongnya. Artinya bidangnya macam-macam dan inspiratif untuk galau-galau yang lagi nonton. Kali ini agak unik yang jadi tamu saya kali ini. Beliau adalah anggota TNI tapi juga pemerhati benda-benda seperti keris ini dan tosan. Nah, apa yang akan kita cerita ke? Aku kenal ke dulu. Beliau adalah Letnan Kolonel Infanteri Erwin Syah Taufan. Beliau adalah Wakil Asisten Teritorial Kodam 2 Sriwijaya. Halo, Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku manggil Pak, manggil apa Cek? Manggil Cek, baik. Palembang, asli Palembang. Asli Palembang ini. Ya. Jadi memang betul-betul bangga gitu. Beliau ini sekarang dengan penampilan yang gagah ini, kalau sudah itu pastilah punya hobi yang unik. Apa yang gawa ini kira-kira? Bawa keris. Jadi di Palembang ini kan ada beberapa koleksi keris, pusaka, dan di tiap daerah di Sumatera Selatan ini ternyata memiliki kekhasan masing-masing. Ada perbedaan. Jadi tidak mesti harus keris Jawa yang biasa kita angkat dulu kan. Sekarang ternyata di Palembang keris itu luar biasa dan beda daerah itu beda bentukan dan beda langgam kalau dalam bahasa kerisnya itu. Oke. Ini punya dewe apa nemunya di Palembang? Ini koleksi dewe, ada yang warisan keluarga dan ada juga yang didapat dari kolektor. Kemudian ada juga yang dapat hibah. Oh, jadi berburu koleksi juga ini. Berburu koleksi. Berburu. Nah, sekarang sebelum aku lebih jauh soal keris, ngapo tertarik? Satu keris ini kanlah dijadikan benda cagar budaya. Di UNESCO tahun 2005 keris ini sudah diakui oleh dunia bahwa keris ini adalah senjata khas yang berasal dari Indonesia. Yang kedua, secara historikal aku nih wong lahat, Kikim. Kikim ya. Kikim. Jadi nenek moyang nih dulu alhamdulillah ada yang pernah menjabat Depati sehingga pada masa itu banyak koleksi senjata. Bapak nih dulu dari muda dulu memanglah biasa ngoleksi senjata ini dan bersihkannya. Jadi sejak kecil lah biasa nyingok beliau tuh. Bersih ke senjata, minyaki senjata. Nah, dari situlah lambat laun akhirnya jadi senang. Ketika senang ini tadi akhirnya belajar. Baca-baca buku literatur, melihat buku-buku yang karangan-karangan penulis-penulis hebat kayak Pak Bambang Hasrinusmo, kemudian ada beberapa kolektor besar seperti Pak Rivo Cahyono di Surabaya, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jakarta. Nah, latar belakang yang keilmuan itulah yang mendasari akhirnya sekarang lebih mendalam mencintai tentang budaya-budaya Tosanaji atau pusaka ini tadi. Ya, jadi artinya hobi ini karena faktor keturunan dan lingkungan. Besarnya nyingok, wah gaji mesti ke siapa dia yang mesti ke lama-lama senang, betul. Nah, aku nak nanya, mesinnya dulu pakai apa ini? Sampai lineng-lineng main? Kalau untuk bila itu kita mengenal ada asam sulfat. Jadi dia biasanya kita dapatkan dari jeruk, kemudian kita campur dengan air kelapa, kemudian kita campur irisan nanas. Kemudian kita rendam benda pusaka ini kurang lebih sekitar 24 jam. Kemudian kita angkat, kita jingok masih ada tak kira-kira sisa karat. Kalau masih ada kita upayakan disikat menggunakan sikat gigi atau sikat yang berbulu halus. Kemudian kita bersihkan lagi menggunakan mungkin sabun colek atau sejenis itu untuk membantu membersihkan mengangkat noda ataupun kotoran. Jadi ada asam apa tadi? Asam sulfat. Asam sulfat untuk merontokkan karat. Tetapi kalau dalam senyawa kimia itu kalau bertemu dengan logam dia akan terjadi korosi. Maka kalau misalkan kami lebih nganjurkan untuk kembali ke tradisional gitu. Biasanya gunakan jeruk nipis, kemudian gunakan air kelapa. Kalau sekarang aku agak sedikit nyimpang dari kebiasaan kita. Pakai minyak senjata karena aku ini tentara. Kebetulan kami ini kan ada minyak yang dikhususkan untuk baja. Itu dari luar negeri. Gunakan itu ternyata lebih ampuh. Karena memang secara akademis sudah pernah diuji. Jadi kita lebih yakin gunakan itu ketimbang kita gunakan barang-barang yang lain yang belum teruji secara klinis gitu. Zaman dulu belum ada minyak tentara. Belum ada. Belum ada. Berarti masih yang depan mata. Jangan-jangan pakai minyak goreng. Minyak goreng
minyak goreng bagus, tapi dia kekentalannya terlalu kental sehingga tidak terlalu baik untuk kebersihan pori-porinya si pusaka. Nah, pemirsa, ini di depan mata kami ada 3. Ya. Dari yang paling kecil, yang sedang, yang besar. Aku Ya. pengen nak nyium isi, takut ada yang meluncat dari dalam. Ya. Nah, daripada aku takut, Boleh. ada yang mencolok situ. Nah, Sebelumnya aku nak izin menjelaskan Iya. biar kita sama-sama paham. Iya. Dari dalam satu bilah pusaka ini Ini. ada beberapa bagian dalam satu keris. Ini gagang kalau begitu bahasa Palembang. Kalau bahasa Jawanya wong nyebutnya deder. 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 Oke. Ada beberapa macam jenis di tiap daerah tuh punya nama masing-masing. Nah, kalau kita di Palembang ini kita namakan dengan Jawa Demam. Jawa Demam ini aku tak tahu penamaan ngitung apa dikatakan Jawa Demam, apa bentuknya pecah wong lagi demam agak meringkuk Iya, itu iya. tangan di Betul. bersedekap Aha. sehingga lebih gampangnya wong nyebutnya ini deder Jawa Demam. Deder Jawa Demam. Oke. Kemudian khas kita ini namanya sampir. Sampirnya ini bergaya perahu layar. Oh iya, iya betul. Nah, pecah perahu layar. Iya, iya, iya. Kayunya ini namanya kayu terembalu. Terembalu ini keunikannya dia memiliki irisan semacam kayak hologram. Inilah yang membuat cantik sebuah sandangan pusaka. Kemudian ini pendoknya perak. Pendok perak kita ciri khas kita Sumatera Selatan itu ada sulur-sulur bunga. Nah, bahan dasarnya perak. Ini juga ada namanya mendak atau cincin pusaka itu sebelum dia nyentuh ke wilayah pusaka itu ada mendak namanya. Kalau kita di Palembang namanya karah. Nah, ini bahannya perak, ukirannya juga ukiran Sumatera atau Melayu. Kita buka pusaka. Ini kadang-kadang orang banyak salah arti. Nah, cek. Kalau buka pusaka, sebetulnya bukan kita menghormati pusaka dalam artian mendewa-dewakan. Iya. Jadi kadang-kadang kan ada yang dibawa ke Iya. depan muka, Iya. kemudian dia dibuka. Sebenarnya hanya adab. Oh, ada Adab baik karena kita menghargai Betul. orang yang pernah membuat ini. adab dan etika. Etika. Iya. Kemudian yang kedua, kalau membuka pusaka itu sebaiknya sarungnya yang ditarik. Bukan pusakanya. Bukan pusakanya yang ditarik. Kalau ini menghunus namanya. Oh, menghunus, Tapi ya. kalau ini kita narik pusaka. Oke. Jadi kalau kita narik pusaka, itu harapannya kita bisa melihat pusaka, bisa memperlihatkan pusaka ini kepada orang lain. Tapi kalau menghunus, kalau bahasa Palembang nang ngajak ubala, nang ngajak ribut, nang uja, Nang uja. ribut. Ini dapuran Palembang dan dapuran khas keris Palembang. Cirinya yang pertama ini namanya gandik. Gandik ini keris Palembang rata-rata tinggi. Satu. Kemudian yang kedua di sini ada gereneng namanya. Nah, gerenengnya ini dia ada ciri khas, ada cukitan ini namanya gereneng. Cukitan khas Palembang ini kita punya ciri berbeda dengan daerah lain. Tajam itu. Yo, tajam. Kemudian ini namanya tingil. Tingil ini dalam bahasa Jawa tingil, tapi kalau dalam bahasa kita mungkin ekor cicak atau apalah sebutannya. Nah, ini dia agak sedikit panjang dan agak sedikit turun ke bawah. Kalau menurut pakem kebiasaan, kalau misalkan dia agak sedikit turun ke bawah, biasanya diestimasi di era-era Mataram. Oh. Jadi sama cak kita nyingok mobil, kalau Avanza keluaran tahun sekian ada cirinya. Kalau dia keluaran ya sudah facelift, itulah ada lagi berupa bentuknya. 2015 ke atas pasti cak ini bentuknya. Kalau lah cirinya ketik ban lagi lah tua. Alah tua. Amalah ketik ban lagi itulah. Lah ada ini lagi Lada jalan lagi. Iya, lada jalan lagi. Lada baca diukur lagi itu estimasinya. Nah, ini keris lurus. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini namanya paksi. Paksi ini kalau rata-rata keris Palembang, kalau kita ukur dia kanan dan kiri, biasanya keris Palembang akan cenderung lebih maju. Oh. Kemudian paksinya cenderung pendek. Berbeda dengan keris Jawa. Kalau keris Jawa paksinya panjang. Nah, ini dapurnya disebut dengan dapur Jalak Nguri. Apa tuh? Jalak ngore itu hanya penamaan atau penyebutan. Jalak itu kan burung yang hinggap di sapi atau di kerbau. Ya, betul. Nah, burung itu dia tidak pernah merugikan yang lain. Dia membantu malah justru si sapi supaya binatang-binatang yang mungkin parasit yang di badan sapi itu pacak dimakan sama si burung. Betul. Nah, harapannya si burung tadi dapat makan, tapi si sapi ini tadi terhindar dari penyakit gatal-gatal. Betul. Nah, kurang lebih secara filosofi bahwa jalak ngore ini diberikan atau dipesan oleh orang pada masa itu dengan harapan dapat memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Jadi si pemilik ini atau si pemesan keris ini diharapkan bisa memiliki nilai manfaat kepada orang lain.
tentunya harus berbuat baik. Ya, karena sebaik-baik manusia adalah orang Orang yang memberikan manfaat. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada guratan atau gambaran. Kalau dalam bahasa keris kami nyebutnya pamor. Nah, pamor itu berbagai macam pamor banyak, kurang lebih sekitar 150-an. Nah, ini pamor ini kami menamakannya pamornya sumsum buron. Sumsum buron itu dia ada semacam, kalau sumsum itu kan kayak ada sekat bentukan itu. Ada bulatan terkelompok atau terblocking dalam satu tempat. Dalam satu tempat ini ada pamor lagi di dalamnya. Nah, secara filosofi si Empu Keris ini dulu membuat dengan harapan orang yang memiliki keris ini atau yang memesan keris ini bisa mencari harta, kemudian bisa menyimpan harta itu dengan baik. Beda dengan tuah. Kadang-kadang kita ini salah persepsi antara tuah dengan filosofi. Filosofi itu kira-kira ini dibuat supaya kita ada nilai yang kita bisa ambil dari sebuah pusaka itu. Supaya kita ada panduan lah. Oh, berarti kita nih harapannya pacak bermanfaat untuk kemudian pacak nyari harta, pacak nyimpan untuk keperluan kita masa depan atau anak-anak kita. Nah, kurang lebih kayak itu. Jadi ini yang pacak aku berikan gambaran dari keris ini. Iya. Jadi kerisnya baru dibuka seharusnya bila sudah penjelasannya banyak, karena dalam keris ternyata banyak filosofi. Nah, jadi ini adalah bukan cuma kalau orang mengatakan senjata, tapi karya seni sebenarnya. Karya seni yang punya nilai filosofi. Jadi pemiliknya itu bukan cuma mikir ini senjata, tapi dia mengharapkan manfaat untuk orang lain. Oke. Nah, yang sedang apa dia? Nah, ini kalau dalam bahasa dunia perkerisan kami nyebutnya ini keris patrem. Kalau di Bali namanya seselet yang biasa dimasukkan di pinggang. Gitu. Biasanya kalau zaman dulu keris ini biasa dibawa oleh perempuan atau dibawa oleh anak-anak karena mungkin badannya kecil, atau perempuan kalau nak bawa keris besar ini kan mungkin terlihat. Nah, ini biasanya disimpan, diselipkan di tempat-tempat tertentu dengan harapan untuk alat penjaga diri. Kalau seandainya dalam keadaan bahaya, ya keris ini bisa digunakan sebagai alat pertahanan diri. Mungkin bahaya dari hewan binatang buas, namanya zaman dulu. Kemudian untuk keris Palembang ini masih mirip-mirip juga bentuknya. Kalau ini keris lurus Pamengkang Jagat namanya. Pamengkang Jagat itu kalau boleh dilihat, ini ada semacam belah di tengah itu. Belah di tengah ini kalau dalam bahasa Tosan Aji kami nyebutnya Pamengkang Jagat. Memang sengaja belah itu? Kalau Pamengkang Jagat biasanya rekan itu tiban. Jadi tidak pernah direncanakan oleh sang empu karena proses penempaan besi dan bajanya panasnya tidak mencapai derajat yang diharapkan, sehingga ketika ditempa besi ini secara otomatis membelah. Bukan direncanakan sama si empu. Nah, dalam dunia Tosan Aji kalau di daerah Jawa Tengah mereka menganggap ini keris cacat. Keris yang tidak layak untuk dijual atau diserahkan kepada pemiliknya, karena dianggap gagal si empu pada saat menempa keris. Nah, tapi justru dari sisi filosofi dan tuah, kalau menurut kepercayaan beberapa masyarakat yang ada di Indonesia ini, keris yang tidak direncanakan tiba-tiba muncul ada gambaran seperti ini, dianggap keris ini memiliki tuah. Dipercaya memiliki tuah. Nah, tinggal kita melihat dari sudut pandang mana kira-kira kita memiliki benda pusaka ini. Jadi kalau aku pribadi mengoleksi karena keunikan. Koleksi itu cirinya cuma dua kalau menurut aku. Satu indah, dua langka. Langka. Kalau uang banyak tak punya, berarti kita ngoleksi. Berarti kita cuma yang ada punya kita. Yang langka tadi. Kalau uang banyak punya, itu apa dikoleksi? Betul. Bukan koleksi namanya. Bukan koleksi namanya kan. Jadi koleksi kalau menurut aku tidak perlu banyak, tapi barang tersebut memiliki nilai kelangkaan. Berarti satu keunikan dari tadi ada belah di tengahnya. Dan itu tidak direncanakan. Hasil daripada empunya yang membuat. Sebenarnya tadi kalau aku cermati tidak sesimetris ini. Yang besarnya simetrisnya. Yang itu agak mengok agak miring dikit. Itu kami nyebutnya namanya condong leleh. Jadi kalau kita tegak garis lurus ini, ada beberapa keris yang dia ada kemiringan. Ada yang 5 cm, ada 10, ada 15 cm. Nah, kemiringan ini ada pakemnya, ada penjelasan. Nah, karena kerisnya agak miring dikit, condong dikit, berarti sarungnya menyesuaikan ya? Menyesuaikan. Biar bisa masuk. Ada satu lagi keris yang digunakan di negara kita, di Indonesia ini pada umumnya, dan berlaku hampir sama di tiap daerah. Jadi selain keris normal, ada keris kecil tadi patrem. Nah, ini ada namanya keris jimatan. Jimatan.
Jimatan tuh masuk jimat. Jimat, ya. Oh, dari kata jimat ya. Dari kata jimat. Jadi keris ini banyak dipercaya di beberapa daerah di Indonesia dibuat sebagai penguat daya spiritual. Dipercaya. Jadi bagi yang percaya, bagi yang tidak ya tidak ada masalah. Nah, ini dapurannya biasanya rata-rata ya seperti Semar, kemudian ada juga beberapa seperti galak di wayang Semar ya. Semar ya. Kalau orang nyebutnya Semar Mesem, bahannya juga Tosanaji, ada pamor namanya Pamor Rojo Gundolo. Kalau dalam apa namanya dunia Tosanaji kami nyebutnya Rojo Gundolo. Nah, jadi itu kalau di kapar keris tadi, kalau nggak tahu itu ada dalam keris dalamnya, dianggapnya paling hiasan. Iya. Paling hiasan. Paling hiasan. Kadang-kadang memang yang ini ditaruh di atas meja kerja, biasanya kan untuk pemanis meja juga, untuk apa namanya penghias lah gitu. Nah, jadi tadi ada 3 ya, Cik Erwin ya, kaitan dengan koleksi kerisnya. Ternyata syarat dengan filosofi, syarat dengan keunikan, dan syarat dengan keindahan. Luar biasa. Sejak kapan dari kecil memang? Kalau mulai ngoleksi nian sejak tahun 96, tapi mulai aktif-aktif nyonian belajar, kemudian mendatangkan kawan-kawan YouTuber itu sekitar tahun 2020. Pada saat jadi komandan Kodim dulu di Lubuk Linggau. Linggau ya? Linggau. Nah, ini di rumah ada berapa ekor, banyak atau inilah 3 inilah? Ada sekarang ini baru 300-an lah. 300. Itu ngolah ke namanya. 300 itu banyak. 300 itu kalau dibanding para kolektor-kolektor besar di Jakarta, di Surabaya, di Jogja masih belum ada apa-apa. Tapi kembali lagi, kalau aku kan bukan kuantitas yang dikoleksi tapi kualitas yang dikoleksi. Nah, 300 itu taruh di lemari atau di apa? Ada beberapa yang aku ada galeri dewek di rumah, aku siapkan satu ruangan, ditata, kemudian ditempatkan dengan baik di situ. Bukan apa-apa, kalau udah kaparan satu takut hilang, yang kedua takut membahayakan karena ini benda tajam kan. Sehingga makanya aku taruh di satu tempat, dibuatkan satu pintu sehingga kalau ada kawan-kawan datang nak lihat, silakan. Nah, 300 nyucinya bareng apa tidak? Biasanya aku ngelihat kondisi. Kalau dia ada yang layak untuk dicuci, biasanya aku kirim ke Jawa, minta tolong dibantu kawan komunitas di Jawa dicuci, nanti dibalikkan lagi, kita pajang lagi. Berarti ada 300 tuh lumayan gitu. Ada yang ditaruh di Palembang, ada yang ditaruh di Lubuk Linggau, ada yang ditaruh di Jakarta. Masih berburu? Sekarang ini tidak lagi berburu. Kadang-kadang keris ini kita kadang-kadang tidak nyari tapi uang datang nyerah ke. Banyak kejadian ada orang yang dalam tanda kutip ada cerita mistis karena mungkin sakit atau mungkin orang tuanya sudah meninggal, dia tidak sanggup ngurusnya, akhirnya diserahkan ke saya untuk diurus. Ya kita akadnya kalau memang dia hibahkan, kita minta akadnya hibah. Betul. Biar ada kejelasan tentang materi yang diserahkan ke kita. Jadi harus ada akad. Kalau nyerah ke, tidak usah nanya lagi. Kalau sudah nyerah ke, giliran nanya lagi. Mana tulis aku hari itu? Belum ada akad berarti. Belum ada akad. Makanya akad itu nanti kita rekam atau dokumentasikan. Betul. Biar kalau ada apa-apa di kemudian hari bahwa memang betul benda ini diserahkan atau dihibahkan akadnya. Nah, sekarang ini dari 300 itu mayoritas bersumber dari Pulau Jawa. Se-Indonesia, mulai dari Aceh ada, kemudian dari keris dari Bangkinang atau dari Kepulauan Riau ada, keris Anak Alang, kemudian keris Lampung, keris Palembang, kemudian keris Jaka Cirebon, kemudian ada keris Jawa banyak, kemudian keris Jawa Timuran, keris Madura, ada Mandau juga, ada beberapa koleksi Al-Quran mini, ada juga koleksi gelang-gelang temuan dari Sungai Berantas, termasuk juga kita Sungai Musi dan di Jambi. Ada pataka, ada tumbak, ada pedang, ada siwar, macam-macam koleksi. Nah, jadi memang sebagai seorang kolektor kan, ternyata memang sense-nya jeli untuk melihat barang-barang yang seperti ini gitu. Tadi ngomong di awal ada mudah-mudahan bermanfaat bagi Wong. Sebagai kolektor apa manfaat yang sudah dirasakan? Yang pertama, jelas kita punya komunitas, artinya pertemanan kita tambah luas. Yang kedua, dari sisi finansial, terkadang ada beberapa orang dalam tanda kutip masih meyakini tentang tuah sebuah keris, mencari keris dengan kami. Kebetulan ada dan dia cocok harga, alhamdulillah. Dan menurut aku harga tuh di luar nurul, apa di luar nurul apa naral?
Nalar. Ado nalar ya. Di luar nalar. Jadi kadang ada satu keris pusaka itu laku di atas 50 juta. Iya. Bahkan ada yang kemarin diambil salah satu kolektor dari Malaysia itu 150. Jadi ada ya kadang-kadang kita tidak pernah meniat untuk jual, tapi wong datang kebetulan dia butuh dan cocok, ya alhamdulillah. Itu karena ada faktor unik dan indah tadi. Iya. Karena kalau yang banyak dipunyai wong udah tertarik. Iya. Dan yang ketiga yang paling penting dengan kita ngoleksi keris ini kan akhirnya kita belajar sejarah. Iya. Kita belajar sejarah, akhirnya cari buku. Alhamdulillah ini juga sering dipanggil juga sama Museum Bala Putra Dewa. Ada beberapa kajian-kajian terkait benda pusaka kami dilibatkan. Dari situlah aku banyak tahu tentang mak mano tanja, mak mano duit, mak mano pakaian yang ada di Palembang. Setelah tahu keris Palembang, akhirnya sekarang aku lah berpindah. Tidak lagi ngulik koleksi keris Jawa. Keris Palembang ternyata banyak keunikan dan tidak terdapat dalam buku pamor. Ini kehebatannya Palembang Sumatera Selatan. Palembang dari zaman dari Sultan Mahmud ya, Badarudin. Ya, mulai dari kerajaan Palembang, Sultanan, bahkan dari era-era Sriwijaya yang menurut ada sejarawan yang sudah meninggal dikatakan itu fiktif, tapi banyak benda bersejarah yang kita temukan di Sungai Musi. Termasuk ada yang di Jambi. Ada pusaka dalam bentuk katga. Katga itu kan ditemukan di era-era Sriwijaya. Asal muasalnya pedang atau keris. Nenek moyangnya lah. Setelah itu muncul, barulah orang berinisiatif untuk membuat sebuah keris atau pusaka jenis yang lainnya. Nah, image ini berkaitan dengan image. Orang kan kalau lihat barang benda pusaka seperti ini, kemudian apalagi ini berumur yang jauh, sampai ribuan tahun. Ada diyakini ada magisnya. Nah, itu selama mengoleksi pernah tidak merasakan hal-hal seperti itu? Kalau saya pribadi alhamdulillah belum, tapi kalau istri kemudian kawan ada juga yang pernah merasakan melihat secara langsung keanehan gitu kan. Tapi sebetulnya kalau menurut aku hal yang wajar. Jadi bukan masalah kerisnya ada isi atau ada khodam atau ada jin. Di mana tempat sebenarnya jin bisa muncul, bisa tinggal. Cuma kebetulan medianya keris, akhirnya orang mendiskreditkan keris ini sebagai benda-benda mistis. Iya, itu saya bilang tadi. Identik kan? Identik. Nah, itulah makanya aku beberapa kali menjelaskan, nyampaikan semua kawan-kawan, kita pisahkan dulu antara hal yang mistis dengan budaya. Ada kawan-kawan membuat antara mistik dan logika dalam sebuah keris pusaka itu. Jadi keris pusaka ini bahkan di beberapa dari kita di Palembang ini masih dikasih darah. Untuk unjuk makan sudah tuh kayak minyak wangi. Dan justru darah ini malah merusak bilah si keris itu tadi. Karena korosifnya parah, tidak bisa kita bersihkan. Kalau udah masuk ke dalam pori-pori besi itu agak sulit membersihkannya ketimbang dia karat-karat biasa. Seolah-olah nunjuk keris makan darah itu. Nah inilah sebetulnya kehadiran kami. Ada juga komunitas pusaka Bahari dan pusaka Sriwijaya. Kita mengedukasi sebenarnya kepada masyarakat yang ada di kota Palembang, Sumatera Selatan kita khususnya, bahwa kepedulian kita dengan benda pusaka ini bukan hanya sekedar mengharapkan sesuatu yang bersifat supranatural, tetapi lebih kepada perawatan benda budaya itu tadi. Nah, dari tadi dikatakan berdampak akhirnya menambah ilmu, nambah wawasan, nambah ketertarikan, mempelajari sejarah. Dan sekarang kabarnya sudah jadi pembicara pula. Alhamdulillah untuk di Palembang karena mungkin sebenarnya banyak yang lebih menguasai. Ada Pak Haji Fajar Setia, ada Pak Surya Pangku Alam, ada Pak Surya Prawira Negara. Banyak kawan-kawan yang expert sebenarnya, ada Royhan Burai dan lain, banyak kawan-kawan yang memang punya keilmuan tentang keris atau pusaka khas Palembang. Tapi karena memang aku ada pengetahuan tentang keris-keris Jawa dan keris-keris nasional pada umumnya, akhirnya banyak diminta untuk memberikan penjelasan. Tapi kalau khusus keris Palembang, ada kawan-kawan yang lebih expert tentang ini. Jadi kita mulai sekarang ini, aku sudah mulai mengkhususkan pengen belajar tentang keris Palembang. Mungkin ada beberapa kalimat untuk para penghobi, pemerhati, dan penggemar untuk benda-benda budaya seperti ini. Kita memiliki budaya yang luar biasa di Indonesia ini, bahkan sudah diakui oleh UNESCO, termasuk batik dan keris, termasuk juga makanan itu ada rendang yang diakui. Kalau bukan kita yang bangga dan menjaga, siapa lagi?
Kalau generasi tua sudah berakhir, tidak ada generasi muda yang melanjutkan merawat dan mengoleksi benda-benda seperti ini. Saya khawatir nanti benda ini hanya sekedar benda bersejarah dan lama-lama hilang. Karena tidak ada yang merawat dan tidak ada yang peduli lagi. Oke. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau tidak sekarang kapan lagi? Oke. Baik, terima kasih Pak Erwin Sataufan. Ya, ini cek ini maksudnya wong Sumsel nian ini. Masih muda, gagah, ganteng. Beliau adalah Letkol Infanteri. Jadi Erwin Sataufan, Erwin Sani adalah wakil asisten teritorial Kodam 2 Sriwijaya, dan rupanya hobinya luar biasa. Ini kalau ada yang tertarik jinggolah dewek benda pusaka ini punya nilai yang luar biasa. Mudah-mudahan ini yang pengoleksinya ataupun siapa juga yang mulai mencintai benda-benda budaya dan pusaka ini merasakan aura yang bermanfaat untuk orang. Amin. Jadi jangan berpikir yang lain-lain, tapi berpikirlah bahwa ini bermanfaat untuk semua. Dan psikologi kalau sudah langka ada nilai cuan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Rinsa dan pemirsa, ini obrolan yang singkat jelas namun mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Cik Ridwan Ifai mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.